Nggak tahu sih, nanti aku salah jawab, Rion. Aduh, malu-malu ini Bu Yuni nggak sholat Jumat. Soalnya ada namanya si kucing. Soalnya ada namanya Zakaria gitu loh. Itu nama nabi. Artinya kan ada, Bu. Iya, nama nabi juga kan. Rion kan maksudnya kan nama gitu loh, Rion. Kalau orang Semitik itu, Bu, orang timur enggak beda kultur kita sekarang sama kultur orang timur dulu beda, Bu. Misalnya contoh Muhammad artinya apa? Kan ada artinya. Quran artinya apa? Kan ada semua artinya. Gak mungkin nama nabi itu gak ada arti, gak ada. Kecuali nama Aderion, betul. Nama Aderion karena abang gue Roni, gue kembar, gue adenya Roni dibalikin Aderion itu. Tapi begitu gak kultur orang timur membuat nama? Enggak seperti itu orang timur tengah, Bu. Semitik tuh gak seperti itu. Adam aja ada artinya. Adam itu ada artinya. Semua apa nabi ada Adam? artinya. Tanah, manusia. Manusia. Hawa? Yang apa ya yang yang menemani? Bukan wanita sih. Perempuan ya, bukannya yang menemani ya? Iya, bukan. Itu semua ada. Ada nggak yang nabi yang nggak ada artinya, Pak? Kira-kira tokoh Alkitab yang nggak ada artinya? Hah? Isa nggak ada artinya. Isa nggak ada artinya. Isa kan dari bahasa Yunani itu diarabin, Pak. Iya kan bahasa Yunani Nggak kan itu ada di Arab. Enggak, itu terjemahan yang salah. Ya, sebenarnya sih. Iya karena bukan nama Kalaupun Arab. dari Aramaik, Yasho sebenarnya bukan Iso, Yasho. Yod sebenarnya. Yod. Bukan I. Ya, Ibrahim jadi juga mana ada Ib. Ib mana ada Ib. Ab Bapak, Aba, Aba. Abuna, Abba, Abi. Iya. Bukan Ib. Ib jadi anak, Ibrahim anaknya Sihim. Iben, iya. Ganteng juga kau Malik kau. Ya, Bu Yuni nggak sholat Jumat. Ana fi Arabiyun. Min aina anti ukhti. Maafi kalam Arabik. Bu Yuni masa nggak sholat Jumat udah gede. Nggak wajib sholat. Nggak wajib. Perempuan kan itu wanita itu kan kelas 2. Si Malik nih dari kemarin nanya gitu aja. Bu Yuni disia-siain sama Allah. Kenapa Malik? Namanya juga kelas 2. Dari kemarin ngomong mau Malik. Hanya pelengkap saja. Iya. Di pasar surga itu ceweknya kemana, Bu? Malik ngomong sama saya dari kemarin tuh, dari minggu lepas tuh. Mana Malik? Silakan. Mana Malik? Iya, Bu Yuni nggak sholat, udah gede, bolong-bolong. Apa yang bolongnya, Malik? Masa nggak sholat Jumat? Nggak tahu, parah nggak malu Kenapa gitu, Malik? Dari minggu lepas kamu nanya juga sholat Jumat. Ibu nggak sholat Jumat, dosa dilarang, dorong saja. Dari ayat mana dalam Al-Quran yang mengatakan seperti itu, Malik? Masa menyembah Tuhan tunggu diperintah dulu? Waduh. Aduh, emangnya mau hidup suka-suka. Udah saya kecewa, Ibu nggak sholat Jumat. Nah, udahlah kecewa saya nggak sholat Jumat. Malu. Udah gede nggak sholat Jumat. Kan kita ada aturan mainnya gitu loh, Malik. Masa menyembah Tuhan diatur-atur? Wah, ngawur udah. Kalau kamu bilang sholat Jumat itu wajib untuk perempuan. Malah ngomong terus. Kan bukannya sadar, bukannya merenung, nggak sholat Jumat, malah marah-marah. Udah kecewa saya. Saya kira Bu Yuni bisa jadi panutan saya, ternyata enggak. Makanya di mana-mana ngomong itu nggak nyambung. Baik aku ngomong sama Aderion aja, Aderion nyambung sedikit. Kamu di mana-mana disia-siain sama Allah, disia-siain sama Nabi. Masa kok kayak begitu dipertahankan?
Wah, itu ibu makanya aja orang nggak mau pasti nyambung. nyambung. Ibunya aja yang pura-pura nggak tahu. Apa topiknya? Apa topiknya nih? Apa topiknya? Apa topiknya? Ini topiknya Bang, Ibu Yuni nggak pernah sholat Jumat. Bang Pras nih kayaknya Ayo nyambung. bikin topik, ayo bikin topik, bikin topik. Pakai Malik, Pak Pras, ini topiknya masa Bu Yuni nggak pernah sholat Jumat, tuh nggak malu tuh dia. Tuh topiknya seperti itu. Topik. Aku mau nanya ke Bu Yuni. Ya, bikin pertanyaan. Ya, oke, silakan. Mantap. Kan di Muslim atau di Islam itu kan kalau muslimah dan muslim itu ketika terjadinya perceraian itu kenapa kok harus ada talak 3? Nah, 3-nya itu maksudnya itu seperti apa kalau di Muslim? Jelaskan, Bu. Oke, yang setahu saya ya, saya nggak pinter-pinter amat. Pokoknya kalau dimarahin nggak pernah sholat Jumat mau jawab. Bukan, si Malik mah gitu. Gimana nggak dikit orang kamu itu Malik. Aduh. Itu Malik benar tuh. Malik suka bergurau, Malik. Iya, itu makanya di mana-mana dikik orang tuh. Oke, saya jawabkan kenapa kan setahu saya lah kan talak itu di tangan suami. Oke. Kenapa masih diperbolehkan dalam talak 1, talak 2, talak 3? Biasanya seorang suami itu menalak istrinya karena mungkin dalam keadaan emosi, marah-marah atau gimana. Jadi dia tidak bisa berpikir secara jernih. Kadang-kadang terucaplah kata, aku talak kamu. Oke. Ketika dia lagi dalam keadaan marah, tidak bisa berpikir jernih. Dan setelah emosi dia menurun, dia pun berpikir lagi kan. Mungkin dia berpikir tentang anaknya, tentang kehidupan dia. Ya udah, istilahnya dia sadar kan, dia masih mempunyai kesempatan untuk rujuk sama istrinya lagi. Oke, itu talak 1. Begitu juga talak 2. Talak 2 sampai ke talak 3. Nah, itu kenapa kok harus talak 3? Iya, seperti itu. Kok nggak talak 1 aja? 1 itu kan tauhid. Kenapa kok talak 3? Kan saya udah bilang. Mungkin dalam talak pertama itu dia dalam keadaan marah dan tidak bisa berpikir secara jernih. Makanya dia masih punya kesempatan lagi 2 talak ini. Sebab kan rumah tangga itu kadang-kadang kan nggak selamanya main. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini Bu Yuni. Maksudnya itu kenapa alasan yang sangat tendensius itu selalu dimaknai dengan angka 3 itu loh. Contoh gini Bu Yuni. Seperti kayak sholat Jumat. Apabila muslim atau pria muslim itu kalau tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali itu dianggap kafir, itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah talak. Kenapa talak harus ada talak 3? Nah, terus habis itu saya pernah baca di dalam Quran sholat waktu itu hanya ada 3 waktu. Nah, itu kenapa? Kok identik dengan kata 3? Enggak sekalian aja, kenapa kami wudunya 3 kali? Nah, sekalian aja. Boleh. Kenapa, Bu? Nah, karena gini, karena ini pertanyaan dengan kata 3 ini kami nggak trauma. Kami ini nggak apa-apa, kami santai aja dengan kata 3 ini. Tapi kan karena ini pertanyaan ketika saya ngajukan pertanyaan di Facebook dan itu pun tidak ada muslim yang bisa menjawabnya. Barangkali Ibu Yuni bisa menjawabnya. Silakan, Bu. Ya, bukan kami lah, saya lah kan. Yang setahu saya kalau berwudu itu kenapa 3 kali? 3 kali itu cuma untuk lebih sempurna. 1 kali pun sudah cukup, boleh sah.
2 kali pun lebih baik. 3 kali itu memang sempurna. Sempurna. Gitu. Ya kenapa 3 kali dan selalu banyak 3 kali? Itu mungkin cuma kebetulan yang kalian cocok-cocok logika saja. Kebetulan semua banyak. Iya, kebetulan gak banyak. Banyak kan gak sholat Jumat ini, Bu Yuni emang. Bu Yuni, ini mau nanya. Lanjut dulu ya. Aku belum sholat nih. Bu Yuni, Kadang-kadang Bu Yuni, ya. Bu Yuni nanya. Bu Yuni. Iya, ya terakhir aku mau sholat nih. Nah, ya. dulu, aku nanya nih. Kalau orang ditalak 1, ya Bu ya, ditalak 1, itu apakah masih boleh melakukan hubungan sebagai suami istri, Bu? Ketika belum sampai talak 3. Ya kalau udah ditalak ya enggak lah, kecuali udah rujuk lagi. Oh, yang bener Bu. Jadi kalau udah kebelet nggak boleh. Bu, kalau syarat rujuk apa Bu? Syarat rujuk itu perempuan harus disetubui pria lain dulu toh? Betul. Nah, gimana tuh Bu Yuni? Gimana Bu Yuni? Untuk rujuk syaratnya. Ada salah satunya itu Kak, benar kayak itu? Betul. Gue pelajarin tuh. Jadi misalnya ibu sudah ditalak suami. Mempelajarinya yang aneh-aneh sih. Loh itu aneh ya Bu ya? Aneh ya Bu ya? Hukum Islam. Aneh katanya. Itu ajaran Islam. Itu dari langit Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran di hukum Islam saya, Bu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih ketawain? Kalau ibu ditalak, kalau mau rujuk, ibu harus dicicipi periode AD dulu kalau ada mau. Atau yang lain-lainnya. Harus betul di Islam, di mana ajarannya dianggap aneh oleh umatnya sendiri. Kalau saya kasih hadisnya bagaimana? Jangan ada bohongan. Kalian itu selalu aneh-aneh yang enggak. Gini loh Bu, masalah utamanya gini loh Bu, masalah utamanya gini loh. Dengan orang satu ya yang hak talak itu kan si suami. Lalu udah ditalak kan kadang-kadang orang itu kan karena emosi. Lalu kalau harus dia berhubungan seks dulu dengan orang lain, jadi itu menjadikan tadinya hanya perkara biasa sehingga menimbulkan sebuah perpecahan yang sesungguhnya justru. Waktu suaminya mau ambil lagi kan gimana gitu loh. Kan seperti itu yang nah, tunjukkan dari atas Bu. Dari langit, Ibu jangan melecehkan. Izin panas sih. Katanya bohong barusan. Jadi gini loh Bu. Jangan buat pernyataan yang tak ada, yang kalian ada-adakan itu nanti jadi ribut. Gini loh Bu, enggak gini loh Bu. Jadi logikanya gini. Jadi andai kata berantem dengan istri, kemudian suami saking emosinya lupa diri sampai bilang satu gitu ya, andai kata ya. Kita cerai gitu, andai kata ya. Sah. Kan itu kan sebenarnya belum sampai perpisahan yang sesungguhnya. Perpisahan yang sesungguhnya itu adalah kamu menjadi sebentar. Jason, lo jangan suka potong orang, Jason. Sorry. Jason. Gini, jadi Jason jangan dulu. Ini bagiannya Ibu Yuni dengan gini. Enggak, soalnya kamu salah. Kalau Islamologi itu berkata talak itu talak, bro. Pak Jason, nanti bagiannya Pak Jason. Jason tunggu sebentar. Ya, kamu mau mengatakan itu adalah talak perpisahan itu benar. Saya nggak menyelarang itu. Saya mengatakan di dalam kesungguhannya itu kan dari sebenarnya suami istri kan bersatu menjadi satu tubuh. Waktu dia marah itu kan baru emosi ya sebenarnya ya. Talak, kita cerai gitu. Itu kan hanya baru dalam perkataan. Tetapi kalau itu harus dilakukan dalam perbuatan sehingga dia harus dulu dengan orang lain. Jadi itu menjadikan perpecahan yang sesungguhnya hanya karena emosi di dalam seperti kayak di dalam surat atau itu menjadi perpecahan yang sesungguhnya karena dia sudah melakukan hubungan dengan lelaki lain gitu. Sehingga waktu suaminya terima balik pun udah dalam keadaan seolah-olah bagaimana gitu ya. Jadi kalau menurut saya kok bisa seperti itu datang dari Allahnya. Jadi perpecahan itu harus dibikin perpecahan yang sesungguhnya dulu baru disatuin lagi. Boleh saya share screen?
Ya, ya. Pak Petro, sebentar Pak. Kodeks siarin dong di Al Hayat. Ya, saya ambil ininya. Sambil disiapkan saya kasih hadisnya. Tapi gini Pak Pietro, nanti saya kasihkan kos supaya bisa saya stream. Tapi biar tertib, sopan, molong jangan potong memotong. Kedua, ini kan antara Prasetya dengan ini Yuni belum kelar. Tadi saya suka digituin, suka digituin, gue suka dibully, nggak apa-apa, gue senang gue dibully, serius. Saya senang saya dibully sama Pak Kodek. Jika Anda mau berbicara, dikit saya nih sama Pak Kodek. Makasih, saya sering di Kodek. Saya minta raise hand semuanya yang mau bicara. Tuhan memberkati Anda. Nggak apa-apa, saya itu dibully. Kenapa? Saya tahu kalau saya pakai Tuhan suka dibully. Terima kasih. Saya ingin tertib, tolong di raise hand. Iya, maafkan saya Kodeks. Kita saling memaafkan mulai dari awal lagi, ayo. Saling memaafkan. Ya, sorry ya Jason ya. Aku bukan marahin kamu ya. Cuman pasti jangan dipotong dulu gitu. Iya. Nanti kalau kamu mau ngomong nggak apa-apa, kamu silakan ngomong. Saya salah tadi memotong karena tadi saya tidak sabar karena tadi minta hadisnya katanya. Jadi ya silakan. Mohon maaf, saya salah. Jason, saya yang salah. Maafkan. Tapi sangat disayangkan sesuai dengan omongan. Siapa yang resen saya persilakan. Oke. Bu Yuni jadi kabur. Lagi. Bentar. Disiarkan dulu biar ada muslim yang masuk. Saya sudah kontak dari 1 jam yang lalu sih untuk yang me-live-kan Bu, karena harus ada live juga. Jangan salah paham Jason, bukan begitu maksudnya. Kita hanya saling mengingatkan satu sama lain. Nggak apa-apa, makasih. Sekarang lagi ada ini nggak? Sekarang lagi ada muslim nggak? Lagi siarin nggak? Nggak ada, lari lah orang kalian ribut. Ya gini loh. Jason, kalau kita potong-potongan, itu potong-potongan saling menguatkan, bukan saling menyalah-nyalahkan. Kayak saya sama Sofiatul dari dulu di CIA, kalau potong-potongan tuh bukan potong-potongan gua salahin. Salah lu Sofiatul. Salah lu Edo. Salah, dipotong orang biasa aja tuh. Gak maksudnya saya dipotong temen biasa aja. Waktu kamu memotong itu, kamu menyalahkan pendapatnya teman untuk memperbaiki pendapatnya teman. Kalau menguatkan nggak apa-apa. Gini. Bentar, kalau Anda berdua ada saya konflik, dipotong temen. Kalau berdua ada konflik pribadi, tolong diselesaikan di luar dulu. Gini, kalau Anda berdua ada konflik pribadi, tolong diselesaikan. Nggak ada konflik dan papa. Kalau enggak, saya memaksa Anda keluar. Dua-duanya keluar dulu. Selesaikan di luar. Ya, kick aja dua-duanya lah. Dua-duanya tolong keluar. Sudah, kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Iya, dari awal. Iya, baik-baik, ayo. Masalah Pak Petro. Bentar, belum disiarin di Al Hayat. Pak Petro berdoa. Masalah pertanyaanku tadi loh, masih ngambang. Saya tadi muslimnya lari. Udah minta Bu Sofi. Saya sudah minta. Ya, satu-satu. Yang melive-kannya. Jadi kalau ada yang cara melive-kan itu gimana sih? Pakai apa sih cara melive-kan itu? OBS. Iya kali. Pakai yang ngurusin Bu. Nah itu ada Urama. Aku mau nanya ke Urama. Selamat Bu Rasma masuk di grup yang tepat, meeting yang tepat. Di sini ada penanya. Silakan Dev. Aku mau bertanya dulu boleh ya? Setelah ditanya Ibu bertanya. Sekarang Dev yang bertanya, Ibu menjawab. Kita kan tamu. Emang tamu dulu yang bertanya lah. Betul. Silakan Bu, silakan. Atas izin. Mana Pak Pietro? Pak Pietro yang menjawab nanti. Kalau begitu, Ibu lah yang berhak katanya bertanya duluan ya. Silakan Bu Rama, tanya ke Petro. Ya bagus, makasih ya sebelumnya. Tapi makasih. Tanyanya yang sound ya, yang kuat. Apa? Iya pertanyaan. Kalau bisa tanya yang berat. Yang ringan aja lah, jangan berat. Jangan berat ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Pietro ngomong-ngomong Ibu Rahma ini ustazah kah? Emang ustazah atau? Perkenalkan diri aja dulu Bu Rahma. Enggak, aku penyuka debat aja, aku penyuka diskusi aja. Aku orang biasa aja, aku nggak berilmu sih.
Itu pertanyaannya satu persatu atau borongan, Bu? Biar tahu saya bikin timer nanti. Satu aja nih, aku satu aja dulu. Mau tahu dulu nih. Oh, berarti satu ya, bukan borongan ya. Kalau borongan kasih tahu biar saya buat timer gitu. Ada khusus edisi khusus. Pertanyaannya masih tentang rujuk nikah setelah talak kan? Enggak beda deh. Beda nih, aku beda nih pertanyaannya. Gini pertanyaanku ya. Kalau boleh dengarkan teman-teman yang lain dengarkan. Kalau boleh dijawab, Pak Petro yang menjawab. Syukur kalau boleh dijawab ya. Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa ya. Tapi semoga bisa dijawab lah. Bu, nanti kalau jawaban dari Pietro, Ibu siapkan alat tulis supaya nanti nggak ngulang-ngulang di tempat lain. Ibu bertanya yang sama, udah diberikan jawaban di sini. Aku tahu loh itu Petro sudah sering masuk di Muslim tuh Petro. Ibu ada pulpen di situ, ada pulpen. Udahlah, nanti kita langsung lah mulai. Silakan Bu Rahma bertanya. Nah itu bagus, Rion itu bagus dia Rion. Dia bertanya kalau kalian terus, aduh. Gini, mana ajaran Yesus ketika berumur 13 sampai 29 tahun? Nah, mana tuh ajarannya ketika dia berumur 13 sampai 29 tahun? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Rahma yang sangat luar biasa, tajam dan komprehensif ya. Jadi di mana ajaran Yesus? Pak Petro. Jadi dalam tradisi Yahudi itu ya seseorang itu baru bisa berkarya mengajar setelah berumur 30-an, gitu. Jadi Yesus mengajar di usia 30-an. Sebelum itu dia dianggap masih seorang anak yang belum pantas untuk mengajar. Jadi dia mengikuti juga aturan sukunya, aturan budaya sosialnya. Jadi pertanyaan yang sama juga, selama 700 tahun sebelum Sri Baginda muncul, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ajarannya untuk Petro, Pak Petro. Saya kan belum selesai deh, aku belum ini kan. Oh iya. Maksudnya TikTok loh, Bu. Ibu kan bertanya, saya jawab, lalu saya tanya lagi, nanti Ibu tanya lagi gitu biar enak. Tapi jawaban Pak Petro saya enggak ini, maksudnya begini kan, dia kan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sejak masih bayi, dalam kandungan Bunda Maria, Yesus kan sudah ada keilahiannya. Terus dia ini sebelum ya. 12 tahun ini kemana keilahiannya? Apa dia cuma bantu ayahnya yang buat lemari, apa buat kursi kan Pak Yusuf kan tukang kan, kalau aku baca Bible loh. Apa dia bantu Bunda Maria di dapur, apa dia cuma tidur-tiduran? Dia kan dia Tuhan nih. Udah masih bayi kan udah ada keilahiannya. Saya penasaran aja kemana dia selama ini. Apa dia tidak berfirman selama itu, selama umur sekian dia tidak berfirman? Apa diam-diam aja? Gimana Pak? Silakan. Baik. Jadi seperti saya jelaskan tadi itu, dia firman Allah itu Allah bukan hanya sejak dia dikandung, sebelum dikandung, sebelum Abraham ada, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah adalah Allah. Dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lihat, di dalam sebelum segala sesuatu ada, Allah, roh Allah, firman Allah itu sudah ada. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, karena dia satu di dalam Elohim yang Ehad, gitu. Nah, ketika dia dikandung, ya dia tetap Allah. Berbicara atau tidak berbicara, dia adalah Allah. Diam atau tidak, dia adalah Allah, gitu. Jadi kembali jawaban saya seperti tadi itu. Mengapa dia tidak tampil ke publik untuk sebentar dong? Kamu bertanya panjang, saya jawab. Jangan potong, Bu. Oke. Ya, jadi dalam budaya Judaism itu, umur orang bisa mulai mengajar itu di usia 30-an. Jadi memang dia harus menunggu sampai umurnya genap, ya, untuk bisa mengajar. Kan dikatakan di sana, dia semakin besar dan semakin berhikmat. Dia harus menurut standar hikmahnya budaya mereka. Jadi pertanyaan sama, saya juga penasaran, 700 tahun sebelum Muhammad datang, Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Saat tidur-tidur kah di langit, bobo atau di pasar atau mengurusi bidadari atau apa gitu loh, Ustazah. Boleh dijawab? Oke.
Oke, mau saya begini Pak, dia ini kan Tuhan. Apakah yang dia tidak ucapkan itu kan firman? Apakah dia Ya sama. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan atau tidak? Dulu. Aku bertanya masalah Yesus. Sebentar kita ke Allah Tuhan saya, Pak. Ini Yesus dulu kita selesaikan loh. Oh, silakan. Selesaikan dulu, Pak. Ini karena biar aku jelas gitu kemana aja dia ini Tuhannya Bapak ini selama dia 13 tahun sampai 29. Ibu punya pertanyaan, biarkan Pak Petro menjawab, tapi jangan menyela. Satu. Kedua, Ibu mendengarkan baik-baik pertanyaan Ibu sendiri dan jawabannya. Jikalau tidak nyambung, saya akan tahu juga kalau nggak nyambung. Tapi kalau nyambung, berarti itu jawabannya. Bisa mengerti, Ibu? Ya, maksud saya itu selama remaja itu dia tiduran aja di rumah. Selama remaja nih Tuhan tiduran aja. Ya, tapi Ibu jangan framing bilang yang nggak ada di jawaban dong. Jadi seolah-olah Ibu menjawab pertanyaan Ibu sendiri dengan framing Ibu. Jadi itu nggak sah. Itu di luar dari yang jawaban. Nah, kalau Ibu misalnya udah punya jawaban, ngapain bertanya di sini? Kalau Pak Petro jawabannya mana? Mana dalilnya jawabannya? Misalnya tadi, maaf kata, Ibu tadi bilang, apakah tidur di rumah itu jawaban dari mana? Saya boleh dapat sumbernya nggak? Atau Iya kan tidak ada diceritakan. Itu pertama Ibu bertanya, Ibu diberi kesempatan untuk bertanya, bukan untuk menjawab dengan framing. Makanya salah karena aku. Misalnya Ibu sekarang sedang bertanya, tapi Ibu menjawab juga, salah dong. Jadi ngapain Ibu bertanya? Makanya karena aku tidak tahu, tolong dijawab Pak. Tarik dulu jawaban Ibu tadi mengatakan sepertinya di rumah-rumah saja. Itu jawaban dari siapa? Terus dia kemana itu Tuhan selama dia Boleh saya jawab? Kemana tuh? Boleh saya jawab? Resen dulu, jangan melanggar tertib. Maaf. Nah ya, itu dia yang raise hand. Silakan. Malik. Ya, silakan. Gimana pertanyaannya ya? Di mana Tuhan Yesus dari umur 12 sampai 29 tahun? Mana ayatnya? Itu pertanyaannya. Bang Ferguson nih aku kenal nih baik. Iya, jawabannya nggak ada. Terus gimana, Bu? Jawabannya nggak ada. Terus gimana, Bu? Aku heran aja dia. Aku jawab. Enggak apa-apa. Bu Sophia bentar dulu. Udah dulu Malik. Nggak ada, terus sebentar. Sebentar. Ibu Sophia dulu kasih. Ya, persilakan dulu. Ya, sebentar aku 5 menit lagi ya parkir nih. Oke. Ya, masalahnya pergunakanlah Malik 2 menit. Maaf saudara-saudara Kristen, maaf. Ini kan dia Tuhan, dia lahirkan semenjak dalam perut kan dia sudah 100% manusia 100% ada keilahiannya kan. Kalian kata di Bible gini aku baca. Terus kenapa dia nih kalau dia Tuhan, dia tidak ada firman-Nya, dia vakum selama umur 13 sampai 29 tahun. Dia kan ada keilahiannya. Yang bilang vakum siapa? Yang bilang vakum siapa? Tidak ada dikabarkan. Saya jawab dulu ya, sambil saya parkir ya. Ada dikabarkan di Indah, ada aku baca nih. Semenjak dia, jadi diceritakan semenjak umur 30 baru dia ini kan. Jadi dia terus saya bilang vakum siapa? Iya, terus saya bilang vakum siapa? Ada diceritakan di Injil. Terus kalau nggak ada berarti vakum. Iya kan, terus gimana dong? Dia nggak lagi ngapain? Itu ya kita kunci. Pertama, saya mau jawab. Silakan Ibu Sophie, Malik. Yesus itu dikatakan ya di dalam Alkitab kita pada usia 12 tahun dia ke Bait Kudus di Yerusalem. Pada waktu itu masih bait suci yang kedua yang dibangun oleh Herodes Agung, ya. Nah, untuk Bu Rahma dan Muslim tahu, Yesus itu lahir dari suku Yehuda. Jadi dia mengikuti adat istiadat Yahudi. Di mana harus ada tahapan-tahapan mereka bersekolah. Ya, Yesus itu disebut juga rabi. Kalau Bu Rahma membaca di dalam kitab Injil kita, dikatakan Yesus itu mengajar di sinagog, mengajar di rumah-rumah ibadat di Bait Suci Yerusalem. Untuk orang bisa mengajar di Bait Suci itu nggak sembarang, Bu. Tidak boleh sembarang orang bisa mengajar di sinagog. Kalau kayak Ibu misalnya ustaz atau ustazah ya kan, semua dipanggil ustaz atau ustazah sekalipun tidak ada sertifikatnya. Nah, ini berbeda dengan misalnya kalau kami misalnya di Kristen, semua yang membawakan firman di mimbar, itu mimbar suci, itu nggak boleh sembarang orang berdiri dan membawakan firman kalau dia nggak tahu Alkitab.
Ya, jadi sama seperti kami misalnya di Kristen, Bu, tidak semua orang itu bisa membawakan firman. Ya, kemudian berdiri berkhotbah. Beda dengan di Ibu, nggak ada sertifikatnya, bisa ngajar Quran. Itu saya juga heran, ya. Oke, sekarang sebentar. Saya kasih Ibu tahapan sekolahnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu ke mana aja. Menurut adat istiadat Yahudi, Bu, seorang disebut rabi untuk dia bisa mengajar di sinagog seperti Yesus. Itu tidak boleh sembarang. Ya, tidak semua orang disebut rabi. Tidak semua orang Yahudi itu disebut guru atau rabi. Yesus itu disebut rabi. Untuk Yesus bisa mengajar, itu dia minimal usia harus sebentar. Ibu diam dulu. Ya, kalau nggak tahu itu diam supaya diajar. Ya, orang bodoh itu dengerin. Untuk dia bisa mengajar, rabi-rabi untuk bisa mengajar di sinagog, itu minimal ada syaratnya di dalam tradisi Yahudi, yaitu berusia 30 tahun. Yang pertama itu disebut Bet Mikra. Ya, Mikra itu dimulai usia 5 tahun. Ya, itu mulai usia 5 tahun. Loh, Ibu kan tanya, Ibu nggak tahu kan? Kalau Ibu tahu, Ibu jelasin coba. Enggak, kalau Ibu tahu, Ibu jelasin coba. Ibu makanya jangan nyela, Ibu jangan nyela ketika kita menjelaskan. Ya, Ibu jangan menyela orang bodoh, itu ciri-cirinya menyela ketika orang menjelaskan. Ibu diam dulu, Ibu dengar dulu. Jangan farjahannya lebih besar daripada kupingnya. Ibu dengerin dulu. Ya. Yang pertama, dia harus mulai bisa membaca Taurat. Namanya Mikra, itu dimulai usia 5 tahun. Kemudian sampai usia 10 tahun itu namanya Misnah. Dia harus bersekolah di situ. Kemudian dia harus belajar Talmud. Itu mulai dia namanya bar mitzvah atau dia mulai dianggap bertanggung jawab terhadap hukum-hukum Yahudi. Sofia, saya pikir orang ini dibuang saja. Ini enggak serius bertanya ini. Ini bukan bertanya serius. Kamu dibuang aja. Kamu bukan bertanya. Kamu itu keras kepala. Kamu keras kepala, bertanya tidak mau dengar. Gimana sih kamu ini mau bertanya atau mau berdebat? Oke, saya sudah singkirkan dia. Ini bagi teman-teman ya, yang di YouTube dan teman-teman Kristen yang belum tahu. Ya, kemudian Talmud itu dimulai usia 13 tahun. Kristen apa Yahudi sih? Zaman Yesus itu 12 tahun. Woi, kalian ini Kristen apa Yahudi? Kamu tanya Yesus nggak? Tadi dia tanya Yesus kemana nggak? Aku jadi kacau. Kan siapa yang ngomong nih? Tukang sunat. Siapa yang ngomong nih? Loh, dia tanya Yesus nggak? Yesus itu orang Yahudi, hah? Bukan orang Jawa. Kristen apa Yahudi? Bukan orang Sumatera. Urusan Yahudi, nggak ada ceritanya orang Kristen kau ini. Ini orangnya aneh ya, goblok atau gimana ya? Dia tanya Yesus kemana? Dikasih info. Ya, lu yang goblok. Yesus orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi dari suku Yehuda. Orang Muslim ternyata enggak, Muslim Indonesia tuh IQ-nya ternyata emang 87 ya. Enggak. Muslim Indonesia itu IQ-nya 87 ya. Bukan loh, dia tanya Yesus tanya dijawabnya ya. Coba orang Yehuda yang beragama Kristen berapa banyak sih? Coba kalau punya data. Kalian itu Kristen apa Yahudi? Itu beda topik. Coba. Itu beda topik. Ini Jumat. Saya belum selesai. Kacau sampai macam tukang sunat dikeluarin aja. Saya belum selesai menjelaskan tahapan bagaimana tradisi Yahudi seorang anak itu belajar. Orang Yehuda yang beragama Kristen berapa banyak? Kalau kamu tidak mau dengarkan, kamu keluar dari Zoom ini. Kita nggak butuh orang macam lo. Keluarkan saja tuh laki-laki yang ngomong-ngomong. Ya, kamu mau belajar di sini, kamu mau bertanya, kita Kristen menjawab. Begini kawan-kawan, Ibu Rahma yang menjadi inti penanya sudah diam. Ya, yang bukan lainnya sudah Pak, saya sudah remove. Loh, guys. Ya, kalau di remove aja. Karena hanya buang. Ya, kita remove aja ya. Kita jawab. Jadi orang kalau tanya, kita jawab. Itu tradisi Yahudi sejak zaman Imam Ezra. Itu sudah menjadi tradisi. Ya. Jadi orang Muslim itu memang IQ-nya 87 rata-rata. Ya, mereka bertanya tentang Yesus. Yesus itu mereka pikir orang Italia atau orang Jerman. Tadi kita sudah jelaskan Yesus itu mengikuti adat istiadat Yahudi. Mudeng ya? Adat istiadat Yahudi.
Tadi Pak Petrus sudah sedikit menjelaskan bahwa dia untuk bisa menjadi rabi, untuk dia bisa mengajar di sinagog, itu minimal usia 30. Sampai sekarang itu menjadi standar. Jadi untuk mengetahui isi kitab suci, itu kita memang harus mempelajari adat istiadat Yahudi. Nggak bisa enggak, karena yang nulis kitab kita orang Yahudi. Ya, bukan orang Jerman, bukan orang Arab. Ini bisa dipahami nggak ini teman-teman? Mau kita lanjutkan atau enggak nih? Paham. Lanjut, Bro. Lanjut. Lanjut aja untuk jawaban. Ya, silakan. Ya, jadi ada beberapa tahapan untuk dia bisa mengajar menjadi seorang rabi seperti Yesus. Talmud, ya, kalau sekarang dimulai pada usia 13, kemudian pada zaman Yesus itu 12 tahun dia harus namanya sampai sekarang bar mitzvah. Jadi bar mitzvah itu artinya anak hukum, atau pada waktu usia 12 tahun dia sudah bisa diminta pertanggungjawabannya kalau dia melanggar hukum Taurat. Sebelum usia 12 tahun itu anak di bawah perlindungan orang tuanya. Jadi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jawab kalau dia melanggar hukum Taurat. Kemudian tahap selanjutnya sampai usia 20 tahun namanya midras, ya, atau madarasah namanya. Ya, ini level madarasah. Pada zaman Tuhan Yesus itu ada dua midras, ya, ini artinya sekolah tinggi, yang disebut dengan Bet Hillel, ya, ini Rabi Hillel, dan Bet Shammai, ya. Kemudian baru usia 30 tahun boleh mengajar di muka umum. Nah, ini singkatnya. Mungkin ada yang bisa share screen, coba dibagikan. Ini kasih dari sarapan pagi dari Bu Rita Wahyu aja ya. Supaya teman-teman belajar. Ini udah sering ditanyakan ya, dan kita sudah sering menjawab ini di tempatnya Pak Bom Bom itu. Saya sudah sering menjawab, tapi teman-teman harus tahu jawabannya. Itu ada linknya, tolong di share screen supaya teman-teman belajar. Jadi supaya jawab Muslim. Apakah ya, ada jadi jangan bodoh. King of Jews atau Aderion bisa share screen nggak? Kita terima Muslim yang cerdas aja, yang mau belajar, Pak. Kalau yang kayak gitu-gitu mah percuma. Share screen apa? Share screen, ayo. Sini gue share screen. Ini ada di link. Itu yang gue kasih linknya. Oh, link. Chat. Saya mau belajar, Bu Sofi. Saya mau belajar. Jadi kalau tanya, itu jangan ngeyel, teman-teman Muslim. Ya, sudah tanya, lu nggak tahu, lu ngeyel pula. Aneh orang-orang Muslim ini. Belum selesai kita jelaskan, dia sudah potong. Bagaimana mau pintar kalian? EQ rata-rata 87 gitu. Iya, EQ rata-rata orang Indonesia tuh 87 loh, teman-teman. Bayang nggak itu? EQ 87, Gorilla aja 97. Satu-satu Pak Petro mau bicara apa? Maksud saya kita pakai logika yang sama, kita sudah jelaskan. Sekarang logika yang sama. Allah Subhanahu wa taala 700 tahun sebelumnya kemana? Tidur-tidur kah? Jalan-jalan kah atau bagaimana? Kan dia berhak menjawab juga gitu loh. Oke, ini adalah Anda perlu ya Pak Petro, ini adalah tahapan bar mitzvah ya, atau bat mitzvah untuk seorang wanita ya. Jadi itu adalah pendidikan. Ini tahapan-tahapan pendidikan orang-orang Yahudi sejak Imam Ezra itu sudah ditetapkan seperti ini. Tadi yang saya bacakan apa tadi? Mikro, belajar membaca huruf-huruf. Ya, itu usia 5 tahun mereka mulai. Sebelum 5 tahun ngapain? Dia mimik cucu lah, bobo, main-main. Ya. Enggak seperti Isa. Kalau Isa kan waktu masih nenen dikasih kitab Injil. Ya enggak? Diajar Taurat. Diajar Taurat waktu masih di dalam rahim dikasih kitab Injil. Nenen masih belum punya gigi. Meme, aku dikasih kitab Injil sama Allah. Nah, itu bukan Yesus Kristus di dalam Alkitab kita, ya. Berarti Yesus Kristus di dalam Alkitab kita tumbuhnya normal ya, teman-teman ya, normal seperti anak-anak lainnya. Dia menjadi sama seperti kita ya, sama dengan manusia. Tetapi kecerdasannya memang luar biasa ya, karena kalau kita baca di dalam Alkitab usia 12 tahun saja dia sudah berdebat pada waktu dia dibawa bar mitzvah ke bait suci, dia sudah mulai berapologet. Usia 12 tahun loh, semudah itu Yesus pengetahuannya tentang kitab suci sudah luar biasa. Ya, jadi mulai usia 5 tahun mulai belajar membaca Alef, Bet, Gimel, Dalet, He ya. Usia 10 tahun namanya Mishnah. Ya, dia mulai mempelajari hukum-hukum Yahudi ya, adat istiadat dan 613 mitzvah namanya atau perintah hukum Taurat itu dipelajari di usia mulai 10 tahun. Kemudian usia 12 tahun itu dia sudah namanya bar mitzvah. Dia udah belajar Talmud, bagaimana menafsirkan Taurat. Ya, berarti mempelajari lebih dalam lagi, dan usia 12 tahun ini
sudah disebut bat atau bar mitzvah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena dia sudah mempelajari 613 hukum Taurat tadi. Ya, hukum-hukum Tauratnya apa aja itu mereka pelajari dari mulai kecil, dihafalin sama mereka ya. Kemudian usia 12 tahun itu sudah dimintain pertanggungan jawab. Sebelum itu masih ada di dalam pertanggung jawab orang tuanya. Kemudian dari usia 12 tahun sampai usia 20 namanya midras atau madrasah, yaitu mempelajari lebih dalam lagi tuh, ya, mempelajari kitab Taurat Musa. Nah, pada zaman Yesus itu ada 2 midras atau 2 sekolah tinggi yang terkenal ya, dari Rabi Hillel dan Rabi Shammai pada waktu itu. Kemudian usia 30 tahun, jadi antara 20 tahun sampai 30 tahun itu mereka mempelajari yang namanya kalau yang saya dengar ya dari orang Yahudi asli, mereka mempelajari yang namanya apa tuh namanya yang sekarang di ngomong itu apa sih namanya? Yang kitabnya Zohar itu namanya Kabalah. Jadi mempelajari Yahudi dari sisi yang rohani, yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, itu usia 20 sampai 30 tahun. Nah, usia 30 tahun itu baru disebut matang. Baru disebut matang untuk bisa mengajar. Nah, Yesus ketika mengajar, dia mulai kira-kira usia 30-an tahun. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya, silakan ditambahin. Ya, yang mau nambahin yang raise hand. King of the Jews Network, silakan. Siapa? Ya, halo. Pertanyaanku. Halo. Mas ya. Apakah mau bertanya atau menambahkan bagaimana? Ya, saya hanya sekalian menambahkan ya. Bentar Pak Agung. Halo? Aku dari tadi. Oh, saya nanti. Ya, nanti Pak. Silakan dulu, King of the Jews Network. Iya. Pertama tadi aku mempertanyakan ke Bu Yuni dan Ibu Rahma itu lari kemana-mana itu. Nah, terus masalah pertanyaan apa tentang di kemana ke Yesus di usia 12 sampai 30 tahun. Itu kan. Sebenarnya Yesus di usia 12 tahun itu dia itu mengajar di dalam bait suci. Kita baca di dalam Lukas itu sangatlah jelas gitu loh. Bayangkan seorang anak di usia 12 tahun itu mengajar kepada ahli-ahli Taurat yang paham betul tentang sudut pandang, sisi, dan dalam dasar-dasar hukum Taurat. Apalagi keseluruhan kitab Taurat yang pernah ditulis oleh Musa. Itu loh. Nah, sedangkan ketika kita melihat di dalam Yohanes, sebenarnya ada itu loh. Cuman nggak seperti yang mereka inginkan itu loh. Mengatakan di usia 19 tahun Yesus mengajarkan di sini. Terus 25 tahun Yesus enggak gitu loh. Justru yang kita lihat berdasarkan runtutan yaitu di dalam Injil kanonik itu sangat jelas gitu. 12 tahun sampai 30 tahun itu sebenarnya banyak gitu. Bahkan orang-orang Yahudi itu juga terheran-heran apa yang diajarkan oleh Yesus sampai mengatakan bahwa bagaimana bisa orang ini memahami betul padahal dia tidak pernah sekolah. Padahal di dalam bait suci ketika dia usia 12 tahun orang-orang ahli Taurat dan orang-orang yang paham betul isi dalam Taurat itu terkagum atas apa yang Yesus ajarkan. Dan yang diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya di usia 12 tahun itu sebenarnya jawabannya itu di dalam Injil Yohanes itu yang mengatakan bahwa perihal sunat. Apa arti sunat itu sesungguhnya? Itulah makna isi dalam perjanjian baru. Gitu loh. Dan itu pun ya saya setuju sih yang dijelaskan oleh Sofiat itu berdasarkan tradisi Judaisme intertestamental ya. Cuman yang ingin aku tambahin jawaban dari sisi Alkitab itu sendiri karena itu sudah jelas hanya saja mereka nggak ngerti
Itu aja, Bro. Boleh tampilkan nanti atau dibantu tampilkan Injil Yohanes mana yang dimaksud? Boleh saya tanggapi sebab nama Yuni tadi disebut, boleh saya tanggapi Pak Moderator. Nanti Bu, ini bagiannya apa ya? Nama Yuni disebut tadi. Kalau nggak bisa ya udah. Nanti Ibu resen aja biar saya mengetahui, moderator mengetahui Ibu akan menanggapi. King tadi nyebut nama saya, jadi bolehlah saya juga bagi satu pernyataan. Nanti Ibu lihat aja gambar kopi Ibu dulu sambil resen ya, buat resen. Saya mau minta ke Kingnya itu tadi Injil Yohanesnya, Yohanes pasal berapa? Bentar aku cari dulu biar teman-teman yang lainnya aja, nggak apa-apa. Aku sambil cari. Oke. Saya lihat ada yang resen yang lain. Agung Nugroho. Recording in progress. Silakan Agung Nugroho. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya senang sekali ini. Siang ini ada kesinambungan gitu ya. Jadi tadi Pak Pietro sudah sangat bagus, cerdik itu, membuka dengan mengatakan tradisi Yahudi. Pada usia berapa sebetulnya boleh mengajar gitu ya. Diperjelas lagi oleh Bu Sofiatul yang sangat rinci sebetulnya. Tapi sayangnya kali begini, kalau saya boleh kasih masukan ya, agak sedikit kritisi sedikit lah gitu ya. Ketika Pak Pietro menjelaskan tentang usia Yesus yang masih kecil gitu ya, belum muncul lah katakanlah seperti itu, keilahiannya itu belum ditampakkan sebagaimana dikehendaki oleh penanya tadi. Penanya tadi sebenarnya kan ngomong tentang keilahian Yesus sebetulnya. Ya, cuman sayangnya tadi Pak Pietro langsung menyebut sekian ratus tahun di mana Allah SWT itu sebetulnya di situ Pak. Bahwa tadi tidak buru-buru emosi ke sana, saya pikir si siapa namanya tadi itu Ibu Rahma masih bersama-sama dengan kita, sehingga apa yang dijelaskan Bu Sofiatul itu pasti bisa masuk gitu, pasti ngerti itu Pak. Karena sebagian besar kita itu memang di Alkitab kan tidak dijelaskan Pak secara rinci tentang usia Yesus 12 tahun sampai 30 tahun tadi. Itu masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak Agung Nugroho. Dilanjutkan Daniel. Itu di ini Bro. Oh, sebelumnya udah ketemu? Udah. Ya. Biar ditampilkan dulu. Nih. Yohanes 7 ayat 20 sampai 24 nih. Jelas. Nih. Ini yang diajarkan oleh Yesus ketika usia 12 tahun bertemu dengan para ahli Taurat. Nih. Di Injil Yohanes ini. Ini saya dibacakan ya, atau saya aja yang bacakan. Minta yang ini. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Bentar. Ini yang 15-nya ini, Bro. Yang 15-nya ini. Ini respon dari Yahudi terus dijawab oleh Yesus ini. 15, yang biru ya, 15. biru. Ya. Oke, saya bacakan. Yohanes pasal 7 ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apa yang dimaksud di sini, Pak? Mau disampaikan, King? Yang disampaikan itu tentang dasar hukum Torah, dan itu pun yang sangat fundamental di dalam Torah. Itu sebenarnya itu tentang perihal sunat Abraham di dalam Kejadian 17, tentang Brit Mila, di mana Brit Mila itu mempunyai latar belakang tentang rahasia kerajaan sorga, yaitu perjanjian baru. Nih. Brit Mila ini kan tentang sunat. Iya. Ini yang diajarkan. Ya. Berarti ini apa yang dia lakukan di usianya sebelum 30 tahun toh? Iya, yang diajarkan. Yang diajarkan secara terperinci maksud
latar belakang tentang kejadian 17 itu. Berarti sebelum usia 17 tahun, Tuhan Yesus sudah mengajar. Ya buktinya ketika di bait suci di usia 12 tahun itu kan bertemu, berargumen dengan ahli-ahli Taurat. Di Lukas 2. Mengajar belum boleh, tapi kalau Yesus berapologet dengan ahli-ahli Taurat itu memang tertulis sih, memang dia itu yang ada cerita apa Yesus hilang itu loh. Ya, Yesus hilang itu. Jadi orang Yahudi itu yang dituliskan itu umur sunat, umur habis itu dewasa apa menjelang dewasa 12 dan 30. Lewat itu tidak bisa. Kalau Yohanes 7 itu bukan waktu Yesus kecil ya. Itu setelah dia dibaptis. Enggak, itu mengupas. Tunggu ya teman-teman, ada yang masuk tapi pakai nama tidak terhormat. Molon namanya kolor tergantung itu maksudnya apa sih? Bisa nggak kamu lebih sopan masuk ke meeting Zoom? Ini loh. Nggak apa-apa itu. Yesus ini kan orang kayak gitu dipelihara aja nggak apa-apa itu. Oh gitu ya? Iya, biar saya baru tahu. Ya silanjutkan, King. Ini di Lukas 2 ayat 46, ayat 48. Ini kan Yesus ini kan bertemu dengan orang-orang ahli Taurat di dalam bait Allah gitu. Di usia 12 tahun. Nah, apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika di usia 12 tahun, itu sebenarnya itu rahasianya itu di Yohanes 7 ini. Makanya kan orang Yahudi mengatakan bahwa bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Jadi ketika di bait suci itu, Yesus itu saling berargumen dengan orang-orang yang ada di dalam bait suci itu dan membahas tentang rahasia di balik kejadian 17 itu tentang perjanjian kekal. Makanya kan Yesus mengatakan nah, ini Bro David, Bu Sophie tolong nanti diajarkan lagi nih. Usia 12 sampai 30 tahun kan tidak tertulis di Injil gitu ya, tidak ada yang mencatat. Nah, tadi keterangan-keterangan Ibu menunjukkan ada sudah indikasi bahwa Yesus sedang belajar kah gitu atau bagaimana itu tadi. Nah, ini yang disampaikan Dev ini apa yang tertulis di Injil gitu kan, Injil Yohanes. Jadi mengindikasikan bahwa ajaran Yesus itu asalnya dari mana? Bisa Ibu Sophie jelaskan? Asalnya dari Bapak sendiri lah. Itu jelas kok. Halo. Ini gimana siapa yang ini aku menurut apa yang ditulis oleh para rasul ya. Aku nggak nambah-nambahin. Silakan yang lain. Ya, tadi ada Daniel ya. Yang resen juga, Mang. Persilakan dulu. Oke. Makasih, Pak. Ya, jadi kita langsung aja ya, umur 12. Sebenarnya kan di umur 5 itu pun kan ada sekolah di situ disebut sebagai Beit Sefer atau rumah kitab atau rumah buku. Nah, memang itu biasanya orang tuanya sendiri yang mengajarkan itu ya secara lisan. Ya kan, ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau tidur. Nah, seperti itu. Nah, kembali pada umur 12 tadi, itu memang pengajaran Yesus di situ berbeda daripada yang Yesus ucapkan di umur 12 itu berbeda dari pengajaran para rabi pada umumnya. Karena pengajaran para rabi pada umumnya itu adalah ajaran-ajaran yang misna tadi gitu. Jadi ajaran-ajaran lisan yang diturunkan. Jadi itu sifatnya tradisi gitu ya. Nah yang Yesus ajarkan di umur 12 itu tidak monoton pada ajaran lisan para rabi ini, sehingga ketika Yesus mengajar itu mereka heran. Karena apa? Ini out of the box gitu. Berbeda daripada kebiasaan pengajaran yang dilakukan oleh para rabi ini.
Nah, nanti baru ketika Bro Dev tadi mengutip Yohanes 7 ayat 15, sebenarnya konteks itu begini, Bro. Mereka heran begini, bagaimanakah dia berkata demikian seperti orang tanpa pengetahuan atau seperti orang yang tidak belajar. Nah, karena Yesus itu rabi, bagaimana mereka memanggil dia rabi? Pasti orang hanya disebut rabi kalau dia itu sekolah. Orang nggak akan pernah disebut rabi kalau dia nggak sekolah. Nah, makanya di situ sebenarnya itu bahasa sarkas ya, bahasa sarkas yang disampaikan oleh orang Yahudi kepada Yesus. Sebenarnya bahasa itu adalah bahasa ejekan. Karena begini, yang Yesus ajarkan itu out of the box dari pengajaran mereka, sehingga ketika itu dikatakan mereka bilang, bagaimanakah engkau dapat berkata demikian? Seperti orang yang nggak pernah sekolah aja kau itu. Kalau kamu sekolah, pasti pengajaran kamu nggak begitu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi konteks itu ya, kalau kita kembali kepada budaya Ibrani, itu bukan berarti Yesus nggak sekolah. Yesus sekolah, tetapi pengajarannya itu dia mau mengembalikan iman atau esensi dari ajaran Tuhan itu kembali pada iman gitu ya. Jadi bukan kepada melakukan hukum Taurat. Karena begini, kalau kita lihat di Perjanjian Lama ya, sama seperti siapa tuh ya yang naik ke sorga itu, siapa ya sebelum Abraham itu ya, siapa ya Pak ya, saya lupa namanya. Nah pokoknya Abraham dan ya Henok maksudnya ya. Orang-orang ini kan hidup sebelum ada hukum Taurat, tetapi mereka berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mereka menjalankan itu? Harusnya kalau orang bilang kan, bagaimana mereka menjalankan hidup benar? Pasti orang menuntut harus ada hukum kan, baru mereka bisa menjalankan atau bisa menjalani hidup tidak bercacat gitu. Tetapi tanpa hukum di zaman Henok orang bisa hidup gitu. Jadi karena mengenal Tuhan dan janji yang Tuhan ucapkan Kejadian 3 ayat 15 itu sebagai iman. Nah, itulah yang dinantikan dan itulah kehidupan orang zaman dulu itu, orang hidup oleh iman dan hidup oleh pengenalan akan Tuhan. Makanya pengajaran Yesus bukan semata-mata kamu melakukan perintah Taurat ini, karena kamu melakukan perintah Taurat ini, itu sangat jelas sekali dikatakan oleh Rasul Paulus. Orang yang melakukan perintah Taurat akan hidup olehnya, ya kan? Nah, kebanyakan orang Yahudi itu dia itu hanya terpaku pada tulisan-tulisan, tetapi imannya itu nggak ada gitu. Jadi mereka hanya mengejar untuk saya harus mampu melakukan 613 mitzvot ini, tetapi perintah Tuhan mereka sering abaikan. Nah, saya kasih contoh sederhana begini ya. Perintah Taurat itu seperti ini. Ketika saudara punya anak umur 8 tahun, ya, saudara katakan begini, kalau kamu pulang sekolah, kamu harus makan lalu istirahat gitu. Jam 1 kamu harus istirahat. Nah, ketika anak ini besar, apakah ketika dia sudah kerja, ya kan? Apakah dia di tempat kerjanya dia ngomong sama bosnya gitu kan? Dia ngomong sama bosnya, bos, kata saya setelah maka saya harus istirahat jam 1. Kan nggak mungkin kalau orang sudah dewasa. Nah, pengajaran Yesus itu seperti itu. Orang Yahudi masih seperti anak kecil ya. Ini pun yang dikatakan Paulus. Orang masih yang minum-minum susu itu ya orang yang belum mengerti tentang iman, tentang janji gitu. Tetapi orang yang hidup oleh janji, dia tidak lagi berpaut pada hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini pun datang belakangan. Sedangkan iman atau janji Tuhan itu datang lebih dahulu. Karena janji itu diberikan kepada Abraham, sedangkan Taurat itu diberikan kepada Musa. Nah, Taurat ini datang belakangan. Tetapi orang lebih senang melakukan Taurat ya, tanpa iman mereka lakukan itu. Nah, inilah yang Yesus kembalikan ya. Jadi contoh seperti orang mencuci tangan, harus sebelum makan harus cuci tangan. Nah, Yesus ketika murid-muridnya itu dia nggak larang kan. Artinya apa? Mereka masih terpaku dengan hal-hal lahiriah seperti ini. Sedangkan yang dimaksud dengan mencuci tangan atau membersihkan diri itu, kamu harus lebih utama membersihkan dirimu, rohanimu gitu kan.
Nah, soal jasmani itu sebenarnya itu semua orang di dunia juga melakukan itu. Soal kebersihan semua orang pasti mandi. Nggak perlu harus jadi Islam atau jadi Kristen baru orang bisa mandi. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal itu. Nah, ini esensi ajaran yang Yesus ajarkan gitu. Kalau kita lihat dari konteks di mana tadi ayat-ayat itu disampaikan. Itu aja ya Bang Kodex, silakan yang lain. Ya, silakan. Ini ada yang ada yang tampilkan di screen layar dari King of the Jews Network screen. Nah, silakan. Apa yang mau disampaikan di sini? Itu argumen yang aku jelaskan tadi tentang Yohanes 7 ayat 15 berdasarkan Jewish New Testament Commentary. Itu dari Yahudi langsung. Ya udah, silakan yang lain. Ya, makasih. Itu dia sudah ditampilkan di screen, itu data ya berarti ya. Jadi yang sempat dibaca bagus. Apa? Gue mau nambahin dong, dikit aja gue tentang Misnah. Boleh nggak resen dulu Ya, supaya saya tahu. Resen dulu lah. Sayang banget itu jawaban nih. Oke lah. Nah itu siap. memenuhi syarat toh, silakan. Yang resen berikutnya, tunggu. Saya lihat tadi ada Bu Yuni ya. Biar tahu dia apa yang mau dia tanggapin dari disebutkan tadi namanya, atau dia memang tadi ya kan udah angkat tangan tuh apa bagian saya ngomong sekarang. Ya, tinggal dipersilakan toh. Dipersilakan Bu Yuni Indriani biar tahu ini. Ya, akhirnya juga bisa bicara juga ya. Tadi soalnya disebutkan nama saya sama Bu Rahma, dan kenapa kami pertanyakan hal seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong, ibu tadi bertanya apa? Belum lagi nanya, belum lagi ada pembukaan kok. Pertanyaanku belum dijawab sama Bu Yuni. Itu ngambang jawabannya. Coba Bu Yuni. Judul lain tema. Aduh, gimana sih? Bu Yuni punya pendengaran. Jadi kalau ditanya cepat-cepat dijawab, jangan digantung-gantung gitu loh. Kayak tadi ada yang sampai jemuran juga digantung. Boleh ngomong belum? Langsung aja jawab sekarang. Kesempatan Anda berbicara ya. Kan saya persilakan Anda menjawab saja. Apa pertanyaannya tadi? Tanya belum aja nanya, belum lagi menyambut. Sebentar, biar lebih tahu. Pertanyaannya silakan disebutkan. Pertanyaannya King of the Jews, biar ibu ini dengar. Nanti dulu, itu lari dari tema. Nah, temanya tadi ini, Yesus ini ditanyakan. Gimana sih? Ya, disinilah dia kesempatan ibu berbicara, makanya ibu sekaligus bisa menjawab terlebih dahulu. Baru nanti ibu menanggapi atau mengomentari setelah mendengar jawaban-jawaban tadi mengenai topik yang di kepala ibu sekarang nih, di pikiran ibu. Nah, sekarang kesempatannya adalah ibu melalaikan jawaban atas pertanyaan yang ditujukan ke Yuni. Itu pelalaian, itu namanya mengabaikan, itu tidak baik. Jadi Anda perbaiki diri, dan di sini kesempatan Anda bisa memperbaiki diri, dengarkan dulu pertanyaan baru Anda jawab. Itu makanya saya mempersilakan Anda untuk berbicara. Berbicara itu Anda bisa bertanya memang, Anda juga bisa menjawab. Nah, sekarang ada pertanyaan yang Anda lalaikan. Temanya alur tema lah. Nanti Bro, Kodek, bro. Ya, Ibu Yuni sadap dulu, silent dulu, diam baru dulu lah. Dipotong. Makanya saya mau mengatur, saya yang mengatur moderatornya. Kesempatan Ibu ada banyak doh. Kalau Ibu diberi kesempatan berbicara, Ibu bisa mengomentari, bisa menjawab, bisa juga bertanya. Jadi saya mau mengatur Ibu, teman-teman di sini. Aku ngelurusin bentar. Pertanyaanku itu sebelum pertanyaan dari Bu Yuni.
Kebiasaan buruk ibu berulang lagi. Jadi saya menasihati lagi nih. Masa saya harus menasihati ibu berulang-ulang? Kalau ada yang berbicara dan saya persilahkan dia berbicara, ya udah, ibu tenang. Kalau ibu nggak bisa diatur, oleh moderator, tolong keluar dari tempat ibu masuk ke sini tadi. Pilih. Oke, saya keluar. Ya, silakan. Halo. Aduh. Halo. Iya, ini itu siapa itu? Ini baru mau Enggak, bicara. saya tegas. Ibu keluar. Dari mana ibu masuk ke sini? Bentar. Itu namanya siapa itu? Just itu siapa itu? Nah, sabar. Ini siapa nih? Sabar. Seperti ini. Ini Ibu Yuni sudah tidak ada hak untuk berbicara. Anda keluar saja. Karena apa keluar? Ada kesalahan Anda yang tidak mau diperbaiki. Jos itu siapa? Sabar Mas. Yuni itu kan belum tahu yang dialog dia. Belum itu kan dialog itu dia. siapa? Jos itu siapa? Jos kontol itu siapa? Itu Just ke KNTL siapa sih? Coba bicara. Assalamualaikum. Islam? Ini terima dulu tuh. Ya, itu Islam. Itu namanya yang benar dong. Itu menghina Tuhan saya. Just kan minuman segar. Ganti. Salah. Anda Islam saja. Jadikan nama Anda Islam. Namamu siapa? Nama Islamnya. Jangan nama orang lain Anda. Siapa namamu? Perkenalkan dirimu, siapa namamu? Nama Islamnya siapa? Nanti saya tanya orang tuamu loh. Memberikan nama kok jadi diganti suka-suka. Nanti ada yang kasih nama nyenggol-nyenggol nabimu, bingung. Ditangkep. Nangis. Bakar-bakar. Udah Ngumpul di Monas jutaan orang. Oh, ini live ini. Penghinaan. Nah, gue dihina, Mak. Nabi gue dihina. Sholat di Monas, rame-rame. Muslim kan cengeng. Yang lainnya kagak. Bukannya lempar batu dilempar sekali. Ya, teman-teman, ada yang mau memperbaiki tadi ya King of the Jews coba. Ada yang masih mau diperbaiki? Aku tadi itu kan tanya gini ke Bu Yuni sebelum Bu Rama mempertanyakan tentang Yesus 12 tahun 30 tahun. Saya mempertanyakan gini loh. Ini live kan? Ya. Live. Aku mau nanya gini. Kenapa perceraian di Islam itu selalu identik dengan kata 3 talak? Makna dari latar belakang angka 3 di dalam Muslim itu apa maknanya? Tidak hanya itu saja. Seperti apa? Seperti sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali itu dianggap kafir. Terus wudhu 3 kali. Terus di dalam Quran itu 3 waktu. Kenapa kok identik dengan 3? Saya ingin tahu gitu loh. Ini lari kemana-mana gitu loh. Bentar. Cuma kalau ada di saya Islam di sini, itu, adakah Islam di sini? Ini Zainal mungkin Islam, ya. tapi nggak tahu. Mau saya jawab. Selamat siang buat semuanya saudara-saudara dari. Jawab. Sebentar. Ya. Anda perkenalkan dulu. Anda siapa namanya? Islamkah? Kristenkah? Agama tidak tahu? Nama saya itu Firman di atas. Anda dari lintas iman apa? Iman seorang. Saya Muslim. Oh, Muslim Islam toh. Ya, dipersilakan karena Anda juga memang resen. Silakan. Ya, yang dimaksud daripada 3 tadi itu sebenarnya itu. Silakan Pak. Ya. Saya tunggu. Boleh. Sambil saya simak. Kan sedikit ya. Ya kalau masalah angka, kalau Islam itu kan tidak punya angka-angka itu sebenarnya. Cuman artinya di sana ada suatu kias yang ada di sana. 3 itu mengingatkan kita kepada ketauhidan untuk penyebutan nama daripada yang Maha Kuasa itu.
Karena yang Maha Kuasa itu kalau di dalam huruf hijaiyahnya itu berjumlah 3. Jadi bunyinya alif, lam, ha yang berbunyi Allah. Apa sih Allah itu? Allah itu tidak mempunyai suatu arti apapun. Cuman kita lihat dari definisi nama Allah tadi itu adalah kesucian namanya. Jadi arti Allah itu adalah kesucian. Nah, ketiga itu tadi itu semua mengingatkan kepada Allah. Karena kami di dalam Islam itu sesuai dari sabda Rasulullah SAW itu awwaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama kami itu harus mengenal Allahnya terlebih dahulu. Begitu, Pak. Oke, sebentar Pak. Ini agaknya Bapak harus luruskan atau perbaiki nanti dari pihak Anda sendiri. Ada nama-nama Zoom meeting di sini yang masuk pakai nama-nama hujat. Apakah Bapak memang berkompeten untuk memperbaiki itu di masyarakat Anda sendiri? Atau tadi ada yang masuk pakai nama-nama, pokoknya nama-nama yang tidak berkenan? Ya, atas nama saudara-saudara saya mungkin yang menyinggung perasaan atau menyinggung daripada suatu keimanan bapak-bapak dan saudara-saudara semua yang ada di Zoom ini, saya mewakili kalaupun ada yang tersirat di hati dan pikiran yang kira-kira itu dapat menyinggung perasaan bapak-bapak semua di sini, saya mohon maaf. Ya artinya, tetapi tidak sengaja kami untuk melecehkan ataupun menghina segala sesuatu. Iya, tadi ada yang masuk, ada yang namanya, ya itulah, pokoknya saya mau sebutin juga di sini nanti seolah-olah saya tuh mendukung, padahal di sini channelnya atau Zoom meetingnya edukatif Pak. Jadi untuk memperbaiki yang bodoh tadi menjadi pintar, lebih pandai, arif, bijaksana, yang dia tidak tahu menjadi tahu, yang dia tadi buruk menjadi lebih baik, bagaimana? Saya pikir itu. Makanya kalau namanya aja masuk dingin dengan nama-nama hujat, tidak berkenan, memancing. Ya bukannya kita Kristen mungkin yang di sini teman-teman Kristen nggak mau terpancing sih. Maunya dialog, teologi, lintas iman, mau diskusi, itu masih dalam koridor kedamaiannya, tenang. Oh yang gini Bapak Pak, juga. saya sebenarnya gini loh Pak, saya lebih menghargai saudara-saudara Muslim mempertahankan akidah gitu loh. Nah, orang-orang yang seperti itu tadi, itu sebenarnya itu akidahnya itu akidah bercanda. Itu siapa? Dia ada maksud ini. Pak Amir itu. Apa gerangan dia? Ya dipersilakan Anda. Bercanda. Tunggu dulu, itu candaan mungkin. Abaikan saja. Oke, silakan King. Akidah bercanda gitu loh. Contohnya apa? Tadi mengatakan just use kontol. Saya tahu itu pasti menyudut nama Yesus. Terus berulang kali saya melihat saudara Muslim itu kan mengharamkan istilah gambar. Kenapa di Zoom itu rata-rata memakai gambarnya Yesus? Memangnya di Islam itu diajarkan seperti itu? Kan enggak. Islam itu memang diciptakan untuk antikris. Menghina Yesus itu makanan mereka sehari-hari. Itu sudah ada di dalam ayat-ayat di dalam Quran. Dan itu tercermin. Maka Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu akan melihat pohonnya. Jadi nggak heran. Memang itulah mereka. Agama terkepo yang suka ngurusin Kristen itu Islam. Ibu, saya mohon maaf sebelumnya. Ingat, jangan diprovokasi lagi hal-hal yang seperti itu. Saya kasih tahu kepada Muslim Indonesia dan Abdul. Selama belasan tahun saya menjadi Kristen. Islam itu agama antikristus. Ya, selama belasan tahun. Saya orang Islam, tapi saya tidak anti daripada. Oh pasti Pak, pasti. Karena Anda itu menentang, sebentar. Anda itu membawa Injil yang lain. Saya akan tunjukkan ayatnya. Anda membawa Injil yang berbeda yang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Itu Injil palsu. Dan Anda memberitakan 1 Korintus 11 ayat 4, yaitu Yesus yang berbeda. Yesus yang adalah keponakan Musa dan Harun dan lahir di bawah pohon kurma. Ya, itu bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Saya kasih tahu Anda ya, Muslim seluruh Indonesia. Itu Injil palsu, Pak.
Itu Injil palsu. Bapak jangan potong dulu, jangan potong. Bapak nanti nanggapin boleh. Saya akan kasih bukti, nanti Bapak kasih bukti. Ya, saya minta bukti apa perkataan Bapak, saya akan kasih bukti apa perkataan saya. Selama belasan tahun saya menjadi Kristen. Tidak satu kali pun saya pernah mendengar pendeta, teman gereja, pelayanan yang pernah ngomongin ngepoin soal Islam, soal Quran, apalagi Muhammad. Tidak satu pun gereja itu yang pernah menyebutkan tentang Islam, tentang Quran, apalagi tentang Nabi Bapak. Pengetahuan kita tentang Islam itu nol. Tetapi, ya, saya katakan ya, di dalam masjid-masjid Bapak, Ustadz-Ustadz Bapak, di dalam toa yang saya dengar dengan kuping saya sendiri, dan dalam YouTube Bapak, Anda Muslim, itu selalu mengais-ngais Alkitab, membicarakan dan mendiskreditkan Alkitab kami, dan mengatai orang Kristen. Ya, itulah sebabnya 4 tahun saya belajar Islam, 2 tahun saya bangkit di dalam apologet. Ya, karena saya ingin tahu sebenarnya kok bisa buahnya itu memaki-maki orang Kristen seperti kalian, itu dari mana akarnya? Kok bisa buahnya itu menteror gereja, membunuh orang Kristen, mengebom gereja, itu dari mana akarnya? Saya ingin tahu apa sebenarnya yang kalian pelajari di pesantren, di dalam masjid-masjid, ya, apa yang ustadz-ustadz kalian ajarkan sehingga buahnya itu kok seperti kalian? Ya, tidak semua, memang tidak semua. Saya nggak lupa, Bu. Ya, Bapak boleh jawab, ya, apakah ajaran Bapak itu antikristus? Begini, Bu. Nah, ingat, Bu, ya, setiap namanya suatu ajaran itu pasti hal yang baik, Bu. Jangan kata itu ajaran datang dari Tuhan, Bu. Ajaran yang datang dari orang-orang tua-tua kita sebelumnya itu pasti baik, Bu. Terlebih-lebih dia dari Tuhan. Jadi Ibu nggak boleh framing hal-hal seperti itu. Jadi saya pernah framing, Pak. Saya punya buktinya kok. Saya punya buktinya. Apologet Muslim Anda. Bentar, Pak. Saya ngomong ya, saya punya bukti. Apologet Muslim Anda itu lebih kepo dan lebih sering membicarakan Alkitab antara sesama manusia, Bu. Ya, jadi Islam itu memang sudah memecah belah, mengebom gereja kami, menutup banyak gereja di Indonesia. Ya, Anda sudah melakukan provokasi penistaan antar umat beragama, terutama agama Kristen yang ada di Indonesia. Karena Anda agama terkepo di dunia. Anda suka ngurusin, Anda Muslim, Anda suka ngurusin Alkitabnya orang, Anda suka kepoin agama Kristen, itu Anda, ya, yang mengatakan, tuh kalian junjung Ustadz Abdul Somad yang mengatakan Kristen agama rusak, kalian tidak mau jilid-jilid, padahal itu sudah menista agama kami, ya. Kalian membiarkan ustadz kalian yang sukanya menista agama Kristen. Jadi dari buahnya kita melihat pohon dan akarnya. Hati Ibu, gunakan akal dan pikiran Ibu sesuai dengan moto. Saya sudah menggunakan akal pikiran saya, Pak. Ya, siapa menabur badai, ya siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jadi kalau Ibu tidak bisa mengaplikasikan ajaran Ibu sendiri di hadapan saya coba tanya. Ada nggak di Indonesia yang pernah ngebom masjid dan berkata haleluya? Tunjukkan pada saya peristiwa orang mengebom masjid dan berkata haleluya. Itu oknum, Bu. Itu oknum. Jangan Ibu berkata begitu. Silakan, Pak. Jabarkan ajarannya, Pak. Silakan. Saya akan ajarkan, Bu, ya. Begini ibu-ibu, saudara-saudaraku, semua sahabat-sahabatku yang ada di sini, terkhusus itu Aderion. Saya sudah cukup lama kenal sama Aderion, itu bukan 1 tahun 2 tahun. Nah jadi begini, saya nggak pernah ada namanya menghujat apapun tentang ajaran-ajaran di luar non-Islam itu sendiri yang saya imani. Karena saya berpedoman bahwasanya ajaran itu adalah suatu soal dan ujian untuk manusia. Yang mana tugas manusia itu adalah membaca dan memaksud agar kita maksud apa yang harus diajarkan untuk pengaplikasian jalan hidup ini. Ingat, Bu, ingat saudara-saudara semuanya, kita ini adalah satu Tuhan, satu bibit, satu nyawa, satu udara kita. Namanya saudara, berarti satu udara kita. Satu tujuan kita yang kita dasari dengan kasih dan sayang dan rasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Sungguh pun keimanan kita berbeda, suku kita berbeda, tapi ingat dan sadarlah bahwa kita sesama manusia tidak bisa dipisahkan karena kita pasti saling membutuhkan satu sama lainnya.
Baik, saya akan share satu hadis Muhammad Bapak. Bu, sabar Bu, saya mau tanya. Ya, saya akan share screen. Ya, saya akan share screen. Apakah yang Bapak omongkan itu betul? Apa kita lihat apa kata Muhammad? Oh, langsung di-share, Bu. Nggak dihabiskan dulu nih yang mau bertanya. Bapak. Ya, sambil dia bertanya, saya akan share screen. Ya, Pak Firman masih percaya bahwa Tuhannya Kristen sama Islam sama? Sama Tuhannya Hindu sama? Sama Tuhannya Kejawen sama? Dia berbicara secara universal bahwa kita ini adalah manusia. Iya, saya cuma tanya. Semua manusia, silakan saja. Ya, saya tanya. Pak Firman, kalau dia bertanya, Bapak diam dulu. Oke. Ya. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhannya orang Kristen? Terus yang satunya aku mau share screen. Coba jawab. Oke, silakan Pak Kodek tolong diatur Pak, dikendalikan Pak. Siapa yang bicara prioritasnya Pak? Ini pada meetingnya very sibuk ya. Jadi tolong ketertibannya. Kebijakan aja Pak, kebijakan aja. Kira-kira yang tidak berkenan di unmute aja. Iya, yang main-main kayak Amir Saripudin, dia kayak main-main. Tadi dia main-main itu. Kalau Anda orang yang tertib, masih bisa tertib. Anda itu keluarlah dari tempat Anda masuk tadi kalau memang tidak bisa meeting. Dan mungkin belum pernah ikutin meeting yang resmi, bagus gitu ya. Menunjukkan Anda itu orang-orang yang bermartabat. Nggak ada ketawa-ketawa dulu dong. Serius. Malu kita. Oke, lanjutkan. Domba kecil dan siapa tadi? Bapak MR. Ya itu aja. Silakan dijawab. Silakan, Pak. Dijawab ya Pak. Mana? Pak MR Firman mau menjawab? Hilang dia, nggak ada. Ya. Saya di unmute. Ya, nggak apa-apa, maaf ya. Jadi gini, untuk melihat suatu kebenaran Tuhan sendiri, Tuhan itu tidak lagi ada di akal pikiran manusia. Tuhan itu bukan lagi ada dibayang-bayangkan atau dikiaskan seperti apapun. Karena yang namanya kita menyembah ataupun mengimani yang maha kuasa itu sendiri, ya, kalau namanya kitab itu hanya jalan kita untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Silahkan kalau cara masing-masing. Tetapi kita kalau mencari kebenaran sama atau tidaknya, tanya sama yang mengimani, yang mengenali Tuhan itu. Apakah yang dia imani Tuhan pencipta alam jagat raya ini apa bukan? Kalau bukan berarti nggak sama. Tetapi kalau yang dirujuk itu adalah sesuatu yang maha kuasa tadi, berarti sama. Cuman nama mungkin penyebutannya cara berbeda. Ya kalau di sini kita harus bijak di dalam berpikir, bijak di dalam bertutur kata, bijak di dalam memahami arti keilmuan sesuai dengan akademis begitu. Oke. Jadi jawabannya Bapak apa? Tuhan kita sama apa tidak? Jelaskan. Anak saya udah bisa jawab. Anak saya masih SMP lah kelas 1. Iya Pak. Jadi Pak, kalau menjawab itu sebenarnya bisa ringkas, jangan muter-muter. Iya atau tidak duluan. Iya atau tidak baru Bapak jelasin. Kalau kalian yang diimani oleh orang-orang lain itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Pertanyaannya apakah iya atau tidak? Bapak jawab iya dulu atau tidak dulu gitu loh. Samakah Tuhan kita, Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam? Jawab dulu. Jadi gini Pak, kalau saya harus menyamakan juga nggak bisa. Enggak Pak. Kalau ditanya apakah Bapak sekarang berbicara, Bapak akan jawab apa? Ya, bukan tidak, kan gitu. Karena tolong dia lagi jawab Pak. Itu tentang ketuhanan Pak, bukan aturan manusia, bukan. Tetapi iya, misalnya gini nih. Saya ngerti Pak Hari, maksudnya dia sedang menjawab, tapi kan ujung-ujungnya dia tidak bisa menjawab tegas. Jadi saya ini yang moderatori juga mendengarnya itu. Oke Pak, gini apa ya? Ketemu jawabannya. Boleh saya tengahi Pak, 1 menit aja. Iya boleh. Iya, silakan. Ya, jadi MR Firman itu Bapak baru konseptual Pak, konseptual bahwa Tuhan itu ada
Tuhan itu pencipta, ya konsep semua agama sama. Tapi memang benar terletak perbedaan mencolok antara masing-masing agama, terutama agama Kristen pengikut Yesus. Di buku agama Kristen, Allahnya yang turun mencari umatnya, Allahnya yang menyediakan surga bagi umatnya. Jadi kalau yang di buku yang Bapak baca itu Bapak yang harus berusaha mencari surga. Itu perbedaannya sudah terbalik. Jangan dijelaskan dulu. Ya, enggak. Oke, Pak Hari. Pak Hari, Anda mau menjawab atau menengahi? Cukup jalan penengah. Itu hanya konseptual saja, konsep saja, tapi tidak bisa lebih dalam dari itu, Pak Firman. Pak Firman ini yang ditulis ini Bapak lebih dalam dari itu. Maka tadi saya memberi contoh bahwa kita tuh ada terletak perbedaannya fundamental sekali, Pak. Itu. Sorry kejepit Jadi ya. Pak Hari udah menengahi itu. Jadi Pak Hari itu udah menengahi katanya. Jadi sekarang Bapak jawab tegas iya atau tidak. Jawabannya pertama kali dulu baru jelaskan. Kalau karena saya bertauhid kepada Allah, Pak. Karena saya bertauhid kepada yang Maha Kuasa, tidak ada ilah lain kecuali hanya Allah. Allah itu tidak beda, Pak. Pasti dia sama, Pak. Begitu, Pak. Berarti Tuhan ngerti. kita sama. Ini biar. Gampang aja. Berarti Tuhan kita sama, Pak. Ya Allah, Pak. Saya bilang kan Allah, Pak. Saya Iya, tidak Tuhan bicara enggak. ilah. Yang saya tanya, Tuhannya Kristen sama Islam sama tidak? Bapak katanya bijaksana. Bijaksana itu mengatakan ya, tidak, ya tidak. Itu bijaksana, Pak. Bukan takiah. Saya berbicara sama Bapak. Tuhan Bapak itu pencipta langit dan bumi ini enggak, Pak? Bapak, sebentar. Bapak tadi jelas, ditanya jelas, pertama jelas. oleh domba Itu berarti kecil. sama, Bapak Pak. jawab dulu, nanti baru dia Bapak tanyai. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa begitu. Ini harus Tadi saya sempat dengar Bapak takiah. Apakah Bapak sekarang ini sedang takiah? Takiah seperti apa? Saya silakan diulangi lagi kata-kata saya. Coba itu yang dari domba kecil yang mengatakan Anda itu takiah. Tekilang, maksudnya tekilang. Saudara kita yang hidup sama. Terlalu. Lanjut. Iya. Itu sama, Pak. Ingat nggak sadar kita satu udara, Pak? Saudara itu artinya yang saya kejar, Pak, Tuhan kita sama apa tidak? Ya memang kalau Tuhan itu beda, Pak, berarti Pak Tuhan itu banyak, Pak. Oh iya, jelas Tuhan banyak. Allah pun mengatakan seperti itu. Bapak berani ngomong apa enggak? Pada Tuhan yang satu. Berarti Bapak takia tadi bahwa mengatakan Tuhan kita satu gigimu. Sebenarnya gitu, Pak. Maaf saya potong, Pak. Cara Bapak berpikirlah yang membuat kata-kata saya takiah. Itu pikiran Bapak. Tetapi demi Allah, saya tidak bertakiah, Pak. Saya yang katakan itulah suatu kebenaran dan akan cari kebenaran di dalam berdiskusi. Karena saya datang ke sini silaturahmi, saya mau melihat saudara-saudara semua. Saya bukan mau cari masalah, bukan mau cari pembenaran di sini. Enggak. Baik, Pak. Baik. Ada yang mau menengahi, Pak Hari mau menengahi, kita dengerin. Jadi kembali teman-teman Kristen, Pak Firman itu baru bicara konsep dasar, konsep awal ketuhanan. Kalau dipertajam tentang pengenalan akan Allah, ya bukunya nggak sampai di situ. Buku orang Kristen lebih detail menjelaskan tentang Allah dan konsepnya berbeda terbalik. Konsep bukunya Kristen itu Allah yang mencari manusianya, Allah yang mencari jemaahnya. Terbalik dengan cerita-cerita yang lain. Buku-buku lain itu tidak menjelaskan Allah turun lalu menceritakan tentang diri dia. Buku Kristen menceritakan Allah menjadi manusia dan menceritakan tentang diri dia. Itu sudah konsep yang sangat berbeda, Pak. Jadi kalau Bapak dari konsep umum ke konsep yang khusus, boleh saya bertanya, Pak? Itu ya ini yang justru lagi ditanya, Pak. Ini justru Bapak posisinya lagi ditanya oleh domba kecil, apakah Tuhan kita sama? Satu, kedua, itu Pak Hari untuk menengahi Anda berdua. Jadi cukup membantu sebenarnya Anda untuk menjawab tegas iya atau tidak samanya. Sebelum saya tadi kan saya ditanya nih, Pak. Nah, saya sudah jawab semampu dan sebisa saya nih, Pak ya. Sekarang ini saya mau berbalik bertanya saya cuma jangan dulu aja. Pertanyaannya belum Anda jawab iya dan tidak, iya atau tidak. Kalau ini nih Pak, bedakan iya atau tidak berarti iya saja, tidak saja. Dan kalau Anda jawab iya dan tidak, itu berarti Anda takiah kali. Itu berdua-duanya kakinya dua, berkaki dua, standar dua gitu loh. Apakah Anda bisa tegas? Begini Pak, begini. Kita ini di sini Pak, saya datang ke sini sebagai tamu Pak.
saya sebagai tamu di sini, saya sangat menghormati bapak-bapak ini semua ya yang ada di sini. Dan saya tidak pernah berniatan sedikit pun ingin mencela atau menghina. Tidak ada Pak bagi saya. Karena tidak saya di sini saya segala sesuatunya berdasarkan keilmuan. Nah pertanyaan saya di sini, yang kalian sembah itu Tuhan atau Allah? Tuhan Pak Yesus Pak. Tuhan Yesus. Kenapa? Ya. Iya. Iya, tunggu Pak. Bapak tadi takia berarti. Bapak tadi takia, kita sama. Tunda itu dulu. Nampaknya gini aja Domba Kecil dan Pak Firman, nanti ada edisi khusus. Bapak nanti tinggalkan nomor handphone Bapak di sini. Boleh. Untuk kelanjutan. Nah, sekarang ada yang mau disampaikan oleh di screen ya. Silakan Ibu Sofiatul Azhara. Gambar. Coba tuh baca itu. Bacain dong. Dan biar dia kasih komentar tentang apa yang dikatakan oleh nabinya. Telah menceritakan kepada kami, Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi, dari Abu Sahih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka raketok. Ora ketok, jelas. Mereka menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Saya bacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan, maka Allah lah yang menghisab mereka. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id dan Ibnu Umar Abu Isa berkata, ini hadis Hasan Sahih. Titik. Udah Bu? Ani sudah. Ya, itu saya jawab deh. Bolehkah agama itu ada pemaksaan seperti ini? Sehingga kalau kita tidak bersyahadat, maka darah dan harta kita berhak dirampas. Artinya nyawa kita hanya kita berhak dibunuh. Jika firman orang bijaksana akan keluar dari ajaran seperti ini. Halo, mana yang Muslim katanya mau jawab? Apa ini salah satu yang diusulkan Saifuddin untuk dihapus ya? Bukan, ini hadis. Ini hadis ya. Oh, hadis ya. Jadi kalau Bapak orang Pak Firman ini bijaksana, akan menolak ini dan akan keluar dari ajaran ini. No. Aku tanya. Katanya kita menyembah Tuhan yang sama. Bisakah iman itu dipaksakan? Dia sehingga kalau kita tidak konsep meluk Islam, maka kita berhak dibunuh dan harta kita berhak dirampas. Itu pertanyaan saya. Sebentar ya. Kalau ini hale ini Islam atau bukan? Udah buka mic sih. Perkenalkan diri, namanya yang pantas dong. Dan Islamkah Anda, Kristenkah Anda? Pertanggungjawabkan itu jawaban Anda. Silakan, Anda dipersilakan. Firmannya udah keluar. Firman udah keluar sepertinya. Melihat lagi di meeting. Sekarang ini. Iya. Ini Hale. Silakan Hale, kamu raise hand dan kamu diberikan kesempatan untuk berbicara.
Itu ada pertanyaan juga tadi dari Ibu Sophia tuh. Kalau kamu Islam, berarti kamu bisa menjawab bukan? Ale, dia barusan buka mic tuh ditutup deh. Hale lupa katanya. Itu nama yang nggak dikenali di mana-mana juga. Apa maksudnya ya? Lupa. Hale lupa. Siapa Anda? Coba jangan begitu dong dari peserta di meeting Zoom masuknya. Lewat aja Pak Kodek lewat. Ya, sebentar dulu nanti dia akan mulai buka mic. Karena ada yang begini, masuk dia. Maksudnya loncat aja yang lain. Kalau dia udah siap, baru balik lagi ke dia gitu, Pak Kodek. Ya, saya nanti akan buat begitu. Karena ternyata dia tidak berani untuk berbicara sekarang. Tapi saya turunkan lower hand-nya. Kalau nggak mau respon dalam waktu berapa lama dikeluarin aja Pak. Ya. Oke, yang masih dikeluarin Pak. Yang tadi mana si Firman yang berapi-api itu katanya semua agama mengajarkan kebaikan. Aku mau dia jawab pertanyaan ini. Keluar, Bu. Tadi dia berapi-api. Loh, kenapa keluar? Kenapa lari? Jawab dong, jelaskan, promoin dong. Katanya agamanya agama dari Allah. Belum lagi At-Taubah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kita mau nanya nih, tadi kan dia berapi-api. Katanya Sofia tuh, kamu jangan framing katanya. Saya nggak framing, saya kasih bukti. Saya mau dijelaskan ayat ini. Ini ada diserupakan kali. Mr. Firman diserupakan dengan Hale lupa nih tadi pakai nama yang mana dia? Apa bisa diserupakan? Jawabannya. Ada tuh. Ganti yang salib diserupakan tuh. Ya, lanjutkan Bu Sophia. Aku mau tadi loh, yang berapi-api katanya agamanya yang paling bener, ya mengajarkan kebenaran, kebaikan, nggak kepo sama Kristen. Ini aku mau dia jawab pertanyaan ini. Orangnya udah hilang Bu. Lanjutkan yang ini aja lah Bu Sophia, yang raise hand masih ada 3. Aku ngomong dikit dong. Ya. Aku mau bilang sama kawan-kawan itu ya. Kita beda, sembahan kita beda, agama kita beda, surga kita beda, tapi aku bisa mengasihimu. Aku bisa berbuat baik samamu. Dan aku bisa satu bangsa denganmu. Walaupun Allahku, walaupun kitabku, walaupun surgaku, walaupun nabiku, berbeda dari kamu. Dan saya tidak pernah diajarkan oleh Yesus satu kali pun untuk membenci engkau, siapapun dirimu. Karena di dalam ajaran Yesus tidak ada pesan kebencian, apalagi pesan amoral, apalagi pesan pembunuhan, apalagi pesan peperangan. Itu yang mau sampaikan. Jadi tidak usah kita sama-samakan. Dalam berbangsa dan bernegara, kita harus menjelaskan perbedaan sejelas-jelasnya. Dan ketika perbedaan dijelaskan sejelas-jelasnya, maka dibutuhkan kedewasaan berpikir untuk menentukan pilihan dan kedewasaan bersikap untuk menerima dan menghargai perbedaan. Jadi berhenti untuk menyamakan. Aku dan engkau bagaikan surga dan neraka. Aku dan engkau bagaikan langit dan bumi. Tetapi bukan berarti saya membenci engkau. Justru aku mengasihimu karena aku diajarkan oleh Tuhanku Yesus untuk mengasihimu. Catat itu kawan. Itu saja yang mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini tadi ada yang masuk nih, tapi coba mau bersuara, tapi tutup nih tiba-tiba. Lo Juan Bo. Saya hanya sekedar sapa karena kamu masuk. Sudah sapa dulu sebelum saya berikan nanti kepada yang udah resen. Anda tidak menanggapi, ya udah. Jason Melvino, resen. Silakan berbicara. Yang lain lebih duluan kayak lihat ya. Nanti aja saya ikutin itu aja antrian. Oh, ada Aderion nih. Wah, sabar dia. Silakan. Enggak, tadi gue pengen ngomong tentang Misna sih sebenarnya. Misna itu kan tradisi lisan yang datang kemudian itu. Itu bukan tradisi turunan dari zaman Musa ada.
kalau memang itu ada, itu pasti Kristen ikutin itu. Tapi justru Misna itu ada itu setelah bait Allah itu hancur dan baru selesai, baru kelar itu di abad ketiga. Itu tentang Misna ya. Karena apa? Mereka kan udah nggak punya bait Allah tuh. Untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan mereka itu, mereka membutuhkan peraturan-peraturan. Nah, itulah diatur dengan di Misna ini. Begitu. Jadi Misna itu sebenarnya bukan tradisi Yahudi yang benar, bukan tradisi second temple, bukan. Itu justru sesudah bait Allah udah hancur baru ada Misna. Kalau ada udah pastilah para rasul memperkenalkan itu. Misna itu. Masa kita percaya Misna? Orang para rasul nggak pernah jelasin Misna kok. Para rasul kita. Itu produk datang kemudian. Itu satu, tentang ketuhanan. Kekristenan itu nggak pernah, Yesus itu nggak pernah mengajarkan konsep ketuhanan. Karena apa? Iman Yahudi, kekristenan itu datang dari Yahudi yang udah ribuan tahun menyebutkan Shema Israel. Mereka udah tahu itu kalau Allah itu satu, dan disebutnya di Yakobus 2:19 kan, dan setan pun gemetar disebut. Nah, jadi apa yang mau diperkenalkan Yesus? Ya berkali-kali udah gue bilang kan, Yesus itu memperkenalkan tentang Mesias, anak manusia ini. Si anak manusia ini, si Mesias ini. Nah, permasalahan antara kekristenan dengan Yahudi itu semua di Mesias, bukan konsep Tuhan. Tritunggal bukan menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Tritunggal itu menjelaskan tentang konsep keesaan. Seperti apa Allah yang esa itu. Yang itu pun orang Yahudi nggak tahu esa itu apa. Yahudi yang sekarang ini nggak tahu. Mana dia tahu itu. Kira-kira sih seperti itu kalau menurut gue. Ini aku bukannya antisemitik ya, bukan. Cuman ya aku cuman menjelaskan kalau Yahudi dulu sama Yahudi sekarang itu berbeda. Yang dulu aja udah bebal, apalagi sekarang. Kira-kira begitu, Pung. Cuman itu aku mau tambahin. Ya, makasih. Ada Agung Nugroho, Pak Agung. Aku belum ngomong tadi. Ya, tapi ya. Resen. Nanti setelah Pak Agung Nugroho dah. Ya, atau ya. Jason. Saya sebentar aja. Resen dulu. Sebentar aja Pak Kodek. Sayang sekali itu ya Pak Amir langsung keluar tadi ketika berdiskusi dengan Pak Domba Kecil. Saya sebetulnya pengen. Bukan Amir, Firman. Hah? Ada juga Firman, tadi yang berdiskusi Firman. Ada juga Firman, Amir Saripudin, ada juga Mr. Firman. Ada tadi Firman ya, yang sama Pak Domba Kecil tentang Allah orang. Kalau yang sama Domba Kecil Pak, itu namanya MR Firman. Oh ya itu. Saya sebetulnya sangat sayang banget ya itu sudah keluar. Karena yang pengen saya tahu sebetulnya sejauh mana tentang Allah yang menurut dia Allah yang disembah dia sama Allah yang disembah orang Kristen atau oleh umat seluruh dunia itu sebetulnya sama. Menurut saya seperti itu, yaitu yang menciptakan alam semesta itu harusnya idealnya seperti itu. Cuman pengenalan terhadap yang menciptakan kita ini yang berbeda antara kita dengan umat Muslim. Karena umat Muslim hingga sekarang Allah yang mereka sembah itu tiada pernah menyatakan dirinya gitu loh. Dia berada di sebuah awang-awang yang nggak jelas di mana gitu ya. Tapi kalau Kristen kan jelas. Allah yang menyatakan diri gitu. Ya. Firman Allah yang nyusul dalam sosok kemanusiaan Yesus. Karena ada misi-misi penyelamatan. Nah, itu bedanya umat Islam dengan umat Kristen. Kalau umat Islam tidak mengenal itu yang namanya penyelamatan karena dia tidak mengenal dengan dosa res. Nah, sementara kita sebagai umat Kristen pasti sepakat bahwa kita itu perlu penyelamatan, yaitu sebenarnya Allah sendiri yang menyelamatkan kita, itu Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Itu saja sebetulnya. Itu Pak Kodek. Makasih Pak. Ya, balik kasih. Ini ada Domba Kecil ya. Domba Kecil silakan. Jadi tadi saya langsung kuping panas karena dia berbicara bijaksana. Kita harus bijaksana. Bahwa Tuhan kita itu satu, kepalamu peyang, Tuhan kita satu, sama. Ya, kalau ada musik itu sok bijak bertakiah terlalu. Jadi Pak, orang Kristen harus percaya. Sekarang saya tanya lah teman-teman, apakah Tuhan kalah sama orang Yahudi?
Coba aku jawab sama kalian. Ada yang mau Apakah jawab? Tuhan itu kalah sama orang Yahudi? Ada yang mau jawab? Kristen? Hingga ya, Tuhan kabur? Ya tentunya enggak gitu, Pak. Kalau misalnya jawab aja, tak mungkin lah. Enggak usah. Tak mungkin. Oh iya, tak mungkin kan? Ya iya. Iya. Jadi jawabannya gampang. Dari Adam sampai Yesus, ya memang tanah Kanaan diberkati dari Abraham, ya, dan pada Yakub, ke-12 Yakub, ya. Berapa tahun Tuhan menggiring atau memberkati orang Israel ini? Orang Israel gimana? Tegar tengkuk kan? Sampai datangnya Yesus. Apakah Tuhan kalah sama dengan orang Yahudi yang tegar tengkuk? Akhirnya dia pindah rumah ke Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Lalu bunuhlah orang-orang Yahudi karena orang Yahudi bertegak tengkuk. Ini bukti kalau ada Tuhan yang kalah sama orang Yahudi. Domba kecil ngatapan sampai sekarang. Israel lah tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati Israel. Jika ada Tuhan yang mengaku keluar dari Israel, ini berarti Tuhan yang kalah dengan orang Yahudi. Kalah dengan tegar tengkuknya orang Yahudi. Saya tidak percaya itu. Kenapa saya percaya bahwa Tuhan hanya mengambil satu sumber, yaitu Israel. Sumber harus satu. Jika ada sumber 5 dan ajaran kelima sumber ini berbeda, berarti Tuhan yang mengajak kita umatnya berperang. Saling tuduh menuduh ajaranku yang benar. Kalau ada 10 sumber, ya 10-10-nya saling tuding menuding. Ajaranmu salah, ajaranmu benar. Padahal sumbernya sama. Berarti Tuhanlah yang mengajak kita bertarung. Tidak, saya tidak percaya itu. Saya percaya Tuhan memberikan satu sumber. Dan sumber itu mengairi ke semua bumi. Makanya dikatakan, ajarilah, apa namanya, segala bangsa. Aduh, lupa aku. Baptislah mereka. Nah, itu yang ditekankan. Jadikanlah semua bangsa murid-murid. Itu. Nah. Jadi saya tidak percaya ada sumber lain. Umpamanya, maaf kata ya, aku tidak bisa menyalahkan ajaran Buddha atau Hindu karena saya tidak tahu. Ya, apa makna dari ajaran Hindu? Apakah ada mereka menantikan Sang Mesias sama seperti orang Yahudi? Apakah Hindu seperti itu juga? Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah Islam. Karena sering berdebat dia. Tidak mungkin Tuhan pindah rumah. Saya artikan itu Tuhan pindah rumah. Dan Tuhan marah dengan orang Israel. Banyak ayat-ayat Quran membenci orang Yahudi. Tetapi apa dikatakan berkat Abraham itu yang diturunkan kepada Yakub, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk Yahudi? Ada yang berani? Kita orang Kristen tidak pernah berani berkata-kata tentang Yahudi. Kita hanya bisa minta berkat supaya berkat itu turun kepada kaum Israel. Itu saja. Temukan baik-baik. Oke, makasih. Terima kasih. Udah ya. Lanjut lagi Hari kan berbicara. Iya, makasih Kodeks. Ya, menyambung Pak Firman memang sebenarnya sih asik juga, cuman kelihatannya agak cetek ya gitu loh. Ini buat teman-teman Kristen ini kita memang ada di dalam salah satu tulisan perjanjian lama ya, bahwa hanya Tuhan kita yang turun sampai ke bawah itu kurang dikhotbahkan di gereja-gereja gitu loh. Karena itu pembeda banget pembeda. Allah yang mengekspresikan diri itu cuman Tuhan kita gitu loh. Yang lain banyak cerita ini itu tentang dia begini gitu. Tetapi membuktikan diri, menceritakan, kan kita ini dua dunia manusia dan dunia akhirat. Yang menceritakan tentang dunia sana itu cuman Yesus gitu loh. Dan di Alkitab kita tuh lebih detail lagi gitu loh. Oh, ada malaikat kerubim, ada malaikat ini, malaikat itu, ada sangkakala, ada banyak banget
ciptaan yang aneh-aneh di surga sana, cuman kita gitu loh. Jadi pembeda-pembeda begini mesti sering-sering diceritakan gitu. Memang berbeda kita ini. Kita ini adalah pihak yang dicari oleh Allah, bukan pihak yang mencari Allah gitu loh. Jadi itu perbedaannya gitu. Jadi kitalah yang dianggap berharga oleh Allah begitu loh. Dan Allah ingin kita berada bersama-sama dengan Dia di surga gitu, bukan mengais-ngais mencari jasa supaya kita manusia ini dapat jasa boleh ke surga. Oh, enggak begitu Allah kita. Allah kita mencari kita dianggap berharga supaya bersama dengan Dia gitu loh. Itu konsep Kristen gitu loh. Itu mesti sering khotbahin mestinya ya. Aku kok lehernya kecek mulu ya. Lanjut lagi Kodeks. Ya, makasih. Kembali kasih. Ya udah tadi Nabi Zuk. Silakan berbicara. Wah, saya dilewat nih. Ya, saya lanjut. Ya, Bapak nanti saya kasih waktunya. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Jadi ini masalah. Halo, shalom.